Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 27, Penawar Rasa Sakit. Belva tidak minta apa-apa selain aku tidak menyentuhnya, jawab Ravin. Alana, tolonglah, mengerti keadaan ini. Aku dan Belva benar-benar sedang terhimpit keadaan. Jangan lakukan sesuatu yang dapat membuat Belva bersedih dan kecewa lagi. Karena aku gak bisa tebak apa yang akan dia lakukan kalau sampai dia benar-benar kecewa sama kita. Ravin memohon. Kamu takut kalau Belva mengatakan hal yang sebenarnya sama keluargamu, kata Alana. Ravin hanya menunduk dan mengangguk lemah. Alana membuang napas perlahan. Kalau sampai itu terjadi, tentu saja semuanya akan berantakan. Bahkan ia sendiri pun akan terancam berpisah dengan Ravin. Alana duduk di sebelah Ravin. Ia mengusap lembut punggung suaminya. Mas, maafkan aku ngerti posisi kalian. Tapi aku juga gak mau memberikan anakku ini untuk diakui menjadi anak kandung Belva. Alana mengusap perutnya. Gerakan lembut dan kecil mulai terasa dari dalam perut. Ravin pun tak bisa lagi berkata-kata. Mungkin saat ini memang sebaiknya ia tak usah membahas persoalan anak. Apalagi katanya Belva pun sudah memiliki rencana sendiri soal itu. Lebih tepatnya Belva memiliki 1000 alasan untuk menjelaskannya pada keluarga. Sudahlah. Lebih baik kamu istirahat saja, Alana. Kehamilanmu semakin membesar. Jadi jaga kesehatanmu demi anak kita, seru Ravin. Suaranya sudah melembut dan lebih tenang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Sementara itu di lain tempat, Belva masih terisak-isak di halaman belakang rumah. Jangan bayangkan halaman rumah itu seram, gelap dan mengerikan. Karena walaupun ruang Ravin berada paling ujung dekat kawasan pantai, tetapi rumah itu cukup modern dan mendapatkan penerangan yang sangat cukup. Apalagi dengan profesi Ravin yang seorang arsitek hebat, tentu saja membuat nuansa halaman belakang rumah pun didesain sebagus mungkin, layaknya taman di teras rumah. Lampu-lampu yang terang, rerumputan hijau dengan tanaman berwarna-warni yang juga langsung menghadap ke arah lautan. Indah dan sangat menenangkan, suasana yang sangat kontras dengan hati Belva. Ia duduk di sana, hatinya perih sekali. Sesak dan rasa ingin menyudahi semuanya kembali merongrong. Tega sekali Alana berbicara demikian. Mengatakan bahwa ia wanita rendahan. Ponselnya berdering. Belva mengusap layar dan menerima panggilan telepon itu. Halo, Belva, are you okay? Tanya Tigor dari seberang panggilan. Hening. Belva tak menjawab. Lidahnya keluh untuk berucap. Sementara isakan kecil lolos dari bibirnya menciptakan suara yang terdengar hingga ke seberang panggilan. Hei, Belva, ada apa sama kamu? Tigor mulai cemas. Pasalnya sejak tadi sore, Belva tak kunjung membalas pesan dan menjawab telepon darinya. Belva menarik napas dalam, mencoba mengendalikan hatinya. Hai, Tigor, Bel, ada apa sama kamu? Tanya Tigor. Oma, Tigor, Oma Tara dan ayahnya Ravin datang ke sini, ucap Belva dengan suara yang bergetar. Apa, kok mendadak sekali? Tigor tercengang. Mereka memang sering seperti itu. Senang memberikan kejutan. Keke Belva yang tersenyum dalam tangisnya. Lengang beberapa saat, mungkin di seberang panggilan. Tigor pun tengah mencemaskan wanita yang dicintainya itu. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengetahui soal pernikahan Ravin dan Alana, kan? Tanya Tigor. Tidak, tapi malam ini kami bertiga terpaksa satu kamar, ujar Belva. Membuat Tigor langsung terperanjat dari atas kasur. What the fuck? Umpat kasar Tigor. Kalian satu kamar, pekik Tigor yang masih tak percaya. Benaknya mulai menjalar terlalu jauh. Membayangkan apa yang dilakukan oleh Ravin pada kedua istrinya dalam satu kamar. Jangan berpikir aneh-aneh, kami sekamar hanya beberapa menit saja. Tidak terjadi apa-apa dan setelahnya aku memilih untuk pergi, kata Belva, sedikit membuat Tigor merasa lega. Terdengar suara helaan napas di seberang panggilan. Malam ini niat Tigor hanya ingin selip kol dengan wanita pujaannya. Tetapi ternyata keadaan Belva tampak tak baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan kalian?
Tanya Tigor. Hal yang wajar, hanya selisih paham sesama istri, kata Belva sembari menyeka pipi. Tigor terdiam beberapa saat, tak perlu dijelaskan panjang lebar. Ia sudah mengerti betul apa yang sudah terjadi itu. Lalu, kamu sekarang tidur di mana? Tanya Tigor. Di teras belakang rumah, jawab Belva, lagi-lagi membuat Tigor mendengus kesal. Apa-apaan kamu? Mana bisa kamu tidur di luar sementara orang yang telah menyakitimu sedang bersenang-senang di kamarnya? Timpal Tigor. Kemudian ia langsung berganti membuat panggilan video demi melihat keadaan Belva yang sebenar-benarnya. Panggilan video disetujui oleh Belva. Kini mereka bisa saling melihat wajah satu sama lain. Tigor terlihat sedang duduk bersandar di sofa kamar apartemennya. Sementara Belva sedang duduk di kursi teras dengan suasana yang sedikit temaram. Sesekali rambutnya melambai tersapu angin malam. Wajahnya sembab dan memancarkan senyuman yang getir. Hai, Belva melambaikan tangan ke arah Tigor. Pria itu termangu dan merasa begitu perih melihat keadaan Belva yang tampak memprihatinkan. Di luar dingin, Belva, lebih baik aku menjemput kamu sekarang juga. Tigor hendak beranjak, ucapannya terkadang tidak main-main. Jangan, itu akan memperburuk keadaan. Kamu lupa aku bilang apa tadi? Oma dan ayah Rafin sedang di rumah ini. Apa jadinya kalau mereka melihat kita? Kata Belva. Biarkan saja, biar mereka tahu juga kelakuan Rafin dan istri tuanya. Balas Tigor. Jaga ucapan kamu, itu gak boleh terjadi. Itu sama saja membunuh orang tua kami. Sahut Belva. Terus gimana sama kamu? Belva, sampai kapan kamu ada di situ? Kedinginan malam-malam. Ujar Tigor. Aku udah lebih baik. Belva tersenyum manis. Melihat kamu dan dengar suara kamu aja udah cukup menemani aku di sini. Lanjut Belva yang tampak lebih tenang. Tigor terdiam. Tak bisa dipungkiri. Jika Belva bersedih ia pun merasakan hal yang sama. Rasanya ingin sekali mendekap wanita itu sekarang juga. Menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat Belva menumpahkan tangisnya. Sebegitu besar rasa sayangnya Tigor pada Belva. Maafkan aku, Belva, aku gak ada di sisimu saat ini. Aku gak bisa bantu kamu menghapus air mata itu. Tigor tersenyum hampa. Tidak apa-apa, Tigor, aku kan udah bilang. Mendengar dan melihat kamu aja itu udah cukup menemani aku saat ini. Kamu sudah lebih dari cukup untuk membantuku mengobati luka ini. Seru Belva, semakin lama rasa di hatinya untuk Tigor semakin besar. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu sekarang? Tanya Tigor. Teruslah begini. Temani aku. Sampai matahari terbit. Jawab Belva. Tigor tersenyum manis. Memang tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain seperti yang dikatakan oleh Belva. Mereka seperti bucin atau budak cinta. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi keadaan Belva dan Tigor benar-benar sangat memprihatinkan. Tengah malam. Seorang istri muda menangis terseduh-seduh di halaman belakang rumah. Sedangkan suaminya tengah memadu kasih dengan istri tua. Sementara yang menemaninya saat ini adalah pria lain yang jauh di sana. Tigor dan Belva mulai saling menyayangi, tetapi mereka belum bisa bersatu. Hal itu pun mulai tercium dan terlihat jelas oleh seseorang yang sedari tadi sedang berdiri di ambang pintu. Menangkap jelas perbincangan Belva dan Tigor.